Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kita lanjutkan ke pengajian Al-Quran surah Saba. Surah Saba, surah 34, ayatnya pagi hari ini lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha bil qadar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Kita lanjutkan dengan makna yang tadi kita baca ayat 13 surah Saba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna, sama bekerja mereka, lahu untuk Nabi Sulaiman, ma pada apa-apa yasha'u menghendaki siapa Nabi Sulaiman, ma pada apa-apa yasha'u menghendaki siapa Nabi Sulaiman, yaitu mimmahariba, dari beberapa panggung. Panggung ini rumah yang tingkat loh, loteng. Nah. Watamatsila, dan beberapa gambar, maksudnya patung-patung. Wajifanin, dan piring. Kal jawabi, seperti telaga. Jadi piring seperti telaga, artinya ya besar sekali ukurannya. Ini benda-benda antik. Nah. Wa kudurin, dan priuk. Wa kudurin, dan priuk. Rosiatin, yang besar. Atau yang tetap. Ya. Priuk yang besar. Ya tadi piringnya aja ukurannya seperti telaga. Priuknya besar sekali. Itu sekali masak untuk bisa satu kecamatan. Ya. Sehingga priuk ini ya besar ya tetap, sehingga tidak bisa, nggak dirubah-rubah, nggak digeser-geser. I'malu, berbuatlah atau bekerjalah kalian, I'malu, bekerjalah kalian ala Dauda, wahai keluarganya Daud. Ya, keluarga Daud ya termasuk Nabi Sulaiman itu kan, termasuk masih keluarga Nabi Daud Sulaiman itu. Syukron, dengan syukur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadina, dari hamba-hambaku, min ibadi, dari hamba-hambaku, asyakuru, yang bersyukur. Nah, jadi sekarang yang kita kaji tentang cerita Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini selain Nabi, beliau juga raja. Nah, raja. Jadi Nabi, raja, dan kaya raya Nabi Sulaiman ini. Lalu kemudian rakyatnya atau istilahnya pasukannya Nabi Sulaiman bukan hanya dari golongan manusia saja, termasuk dari para jin-jin itu semuanya tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Nah, jin-jin itu, jadi mereka semuanya tunduk patuh. Nah, maka dalam ayat ini Allah menerangkan mereka sama bekerja
apa saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman, ya, termasuk para jin-jin itu, yaitu terdiri dari rumah yang tingkat, ya, itu mereka yang bekerja. Tentunya cepat itu, dalam waktu yang tidak lama itu sudah selesai bangun rumah yang bertingkat-tingkat itu. Ya namanya pasukannya banyak, termasuk jin-jin itu ya, Nabi Sulaiman. Kemudian juga membuat patung-patung, nah, ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman. Ya pada saat itu belum ada larangan nyimpen patung, majang patung, ya belum ada larangan. Larangan kan setelah dalam Islam Nabi Muhammad ini, ya. Jadi patung-patung, mungkin patung hewan atau apa, ya, nah, kesukaan. Kalau Nabi Sulaiman kan hobi kuda, ya mungkin bisa patung-patung kuda. Dan juga bekerja membuat piring-piring yang besarnya seperti telaga. Wah iya, piring bisa untuk main bola. Telaga ya, berapa itu, Masya Allah, itu piringnya itu ukuran gedenya itu. Kemudian periuk yang besar, yang tetap, ya. Jadi piringnya besar ya, periuknya yang untuk masak ya besar. Nah, sebagian riwayat menerangkan periuk ini sekali untuk masak itu, atau sekali masak bisa untuk 1000 porsi. Nah itu, wow. Nah itulah termasuk kelebihan-kelebihan yang dimiliki di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman kan kemarin diterangkan kendaraannya angin. Oh, kendaraan angin itu. Duduk di kursi langsung bus kemana yang diinginkan. Sana antar saya ke pasar. Wah, tahu-tahu sampai pasar. Aman, nggak terkena PPKM. Ya, kendaraan angin Sulaiman, angin cepat. Nah itu coba. Kalau kendaraan biasa itu 1 bulan, tapi kendaraan anginnya Sulaiman hanya setengah hari. Nah. Silakan kalian semua keluarga Daud, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang didasari karena syukur. Jadi keluarga Daud itu ya termasuk Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah putra daripada Nabi Daud. Wa ataina Dawuda Sulaiman. Nah itu. Jadi Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah. Falama, maka ketika qadhaina telah menghukumi aku Allah. Falama, maka ketika qadhaina telah menghukumi aku Allah, alaihi atas Nabi Sulaiman al-mauta, pada mati. Nah, ketika saya menghukumi mati kepada Sulaiman, artinya sudah ajalnya sudah habis. Madalahum, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka. Mereka itu ya semua bala tentara Sulaiman, termasuk jin, termasuk hewan-hewan semua, nggak ada yang tahu. Madalahum, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka ala mautihi, atas kematian Nabi Sulaiman. Ila, kecuali dabatul ardi. Dabah itu binatang melata.
al-ardi tanah, ya seperti rayap itu. Takulu makan apa dabbah binatang merayapnya bumi, makan min sa'atahu pada tongkatnya Sulaiman. Min sa'atahu pada tongkatnya Sulaiman. Falamma maka ketika khorra telah jatuh siapa Nabi Sulaiman atau tersungkur, tabayyanat maka jelas, tabayyanat maka jelas siapa al-jinnu jin. Tabayyana maka jelas al-jinnu jin. Allau kanu bahwa seandainya ada mereka, alau kanu bahwa seandainya ada mereka, ya'lamuna mengetahui mereka al-ghaiba pada yang gaib, ya'lamuna mengetahui mereka al-ghaiba pada yang gaib, maksudnya termasuk kematian Nabi Sulaiman. Malabithu tidak akan diam mereka jin-jin itu, malabithu tidak akan diam mereka fil azabi di dalam siksa al-muhin yang hina. Fil azabi di dalam siksaan al-muhin yang hina. Maksudnya siksaan sini bukan siksaan neraka ya. Jadi siksaan di mana para jin-jin ini memang diperintah paksa oleh Nabi Sulaiman untuk bekerja. Nah itu siksaan, maksudnya kerja paksa itu. Nah, ketika saya menghukumi kematian kepada Nabi Sulaiman, pada saat itu tidak ada yang mengetahui atas kematiannya Nabi Sulaiman, atau tidak ada yang memberikan petunjuk bahwa Sulaiman itu sudah mati, kecuali binatang melatanya bumi, di mana binatang melata ini makan tongkatnya Nabi Sulaiman bagian bawah itu yang nempel ke tanah itu, dimakan oleh rayap. Oh, berarti lama ini ya, karena memang jasadnya Nabi kan nggak busuk, jasadnya Nabi nggak busuk. Jadi Nabi Sulaiman dia duduk sambil pegangan tongkat begini. Nah, tiap hari begitu terus ya nunggoni para pekerja-pekerja. Nah, ternyata pada waktu itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tidak ada yang memberitahukan atau yang memberikan petunjuk bahwa Sulaiman sudah meninggal, nggak ada yang tahu kecuali tongkatnya Nabi Sulaiman ini dimakan oleh rayap. Nah, karena dimakan rayap bawahnya itu skropos, akhirnya jatuh, tersungkur, ya jatuh karena memang sudah meninggal Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, ya, mereka baru tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal sekian lama. Ya, berarti sudah lama nih kita selama ini ditungguin orang mati ini. Padahal jin-jin tawakut sekali itu. Dikira Sulaiman, rupanya sudah meninggal. Nah, maka begitu jasad Nabi Sulaiman jatuh, termasuk jin baru tahu
Ya. Bahkan dia mengatakan seandainya ya, saya tahu Sulaiman sudah meninggal dari kemarin-kemarin, saya nggak akan sudi bekerja keras seperti ini. Nah, jadi jin pun walaupun jin itu wujudnya itu gaib ya, tetapi jin sendiri tidak tahu sesuatu yang gaib. Itu masalah termasuk kematian. Makanya kalau ada orang yang mengatakan wah ngerti sesuatu yang gaib, termasuk kapan akan terjadinya hari kiamat, kapan akan sesuatu yang termasuk turunnya hujan, itu kan gaib. Kok ada yang mengetahui, mungkin ada yang membisiki, itu bohong. Karena jin sendiri walaupun bekerja sama dengan jin itu nggak tahu sesuatu yang gaib. Nah, kalau jin mengatakan wah ini itu bohong ya. Manusia dibohongin sama jin. Karena jin sendiri tidak tahu sesuatu yang gaib. Nah, jadi di dalam riwayat diceritakan labitha Sulaiman alaihi salam ala aswahu khaulan ba'da mata. Jadi setelah Nabi Sulaiman wafat sampai kemudian tadi itu tongkatnya dikeroyok oleh rayap, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh, itu kurang lebih 1 tahun. Coba 1 tahun itu orang tidak mengira kalau Sulaiman sudah meninggal. Setelah tongkatnya keropos karena dimakan oleh rayap, ya wajar 1 tahun nih coba. Ya, barulah makhluk-makhluk ya rakyatnya Sulaiman tahu bahwa Sulaiman telah meninggal. Nah, itu sekilas tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya. Jadi itu hanya sekilas saja. Ya. Berikutnya ayat 15 tentang negeri Saba. Tentang negeri Saba. Laqad kana niscaya sungguh ada. Laqad kana niscaya sungguh ada. Li Sabain bagi negeri Saba. Fi maskanihim di tempat mereka. Negeri Saba adalah merupakan tempat tinggal mereka. Ayatun menjadi ayat. Nah, jadi waktu itu ada negeri yang bernama Saba. Yang mana negeri Saba itu adalah negeri yang memang dijadikan contoh oleh Allah. Dijadikan ayat oleh Allah. Jannatani 2 kebun. Jannatani 2 kebun. Ayyaminin pada sisi kanan, wasimalin dan sisi kiri. Maksudnya sisi kanan kiri jalan. Jadi di negeri Saba itu negeri yang tidak terlalu luas, kecil tapi makmur luar biasa. Ya, di kanan kiri jalan-jalan itu pada umumnya ya ditumbuhi dengan tanaman-tanaman dengan kebun-kebun yang sangat luar biasa.
dua kebun. Nah, ini dua kebun yang ada di sisi kanan kiri jalan. Kulu makanlah kalian mirizki robikum dari rezeki Tuhan kalian. Waskuru dan bersyukurlah lahu kepada Allah. Baldatun, nah, negeri Sabak itu baldatun sebuah negeri, thayyibatun yang bagus, maksudnya makmur. Gemah ripah loh jinawi kerto lah harjo. Nah. Warobun dan Tuhan ghafurun yang pengampun. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah. Makanlah kalian, ya kalian penduduk Sabak situ. Makanlah kalian dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah. Itu aja yang diminta oleh Allah. Ya, bersyukur. Nah, silahkan dinikmati. Jadi luar biasa negeri Sabak itu, negerinya ya aman, tenteram, nggak ada apa itu kemalingan, todongan, begal-begal itu ndak ada. Aman, 24 jam aman. Bersihnya luar biasa, sampai-sampai nyamuk itu nggak ada. Negeri Sabak ini. Nah, jadi penghasilan atau devisanya yang utama adalah dari buah, ya. Dikenal buah dari negeri Sabak ini, wah pokoknya mahal harganya karena memang bagus, ya, rasanya juga luar biasa, ya. Kalau yang jenis buah yang manis ya manis, ya. Kemudian ya bagus-bagus pokoknya. Itu pemberian nikmat dari Allah. Nah, maka silahkan makan rezeki dari Tuhan kalian dan jangan lupa untuk bersyukur, kata Allah. Dan negeri Sabak adalah negeri yang makmur dan selalu mendapat pengampunan dari Tuhannya. Ya. Waktu itu negeri Sabak adalah dijuluki negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Luar biasa. Lalu bagaimanakah penduduk negeri Sabak yang sudah dikasih rezeki oleh Allah sedemikian luar biasa? Mereka tanpa bekerja keras, ya, tapi hasil dari kebun-kebun itu sudah mencukupi, bahkan melebihi dari kebutuhan-kebutuhan penduduk Sabak. Apakah mereka kemudian bisa bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah? Atau sebaliknya? Jangan kemana-mana. Ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, nanti insya Allah kita lanjut kembali. Farodhu, maka sama berpaling mereka penduduk Sabak. Ya, artinya mereka tidak syukur. Justru dengan banyak rezeki yang diberikan oleh Allah dengan begitu mudahnya, mereka bukannya bersyukur, malah banyak berbuat maksiat. Nah, digunakan maksiat itu. Karena mereka tidak bersyukur sesuai dengan janjinya Allah, kalau syukur akan terus ditambah, kalau tidak ya Allah akan memberikan peringatan berupa siksa. Warsalna, maka melepas aku Allah, melepas alaihim atas mereka penduduk Sabak sailal arimi, banjir yang menggenang. Artinya menggenang itu ya nggak surut-surut. Banjir yang menggenang. Termasuk kebun-kebun mereka,
itu semua digenangi dengan banjir. Ya, pohon memang perlu air, tapi kalau berlebihan apalagi sampai kerendam dengan air, lama-lama malah layu itu pohon. Nah, termasuk kebun-kebun yang ada di Sabak ketika itu.